Baik, yang saya hormati Bu Dr. Rita, Ibu Freji, yang saya banggakan saudara-saudara sekalian, cendekia-cendekia muda yang pagi ini bersemangat untuk memulai aktivitasnya di UKM Penalaran dan Keilmuan. Selamat datang di dunia keilmuan, selamat datang di dunia cendekia. Ini adalah momen yang sangat menarik sekali dan mari kita bersenang-senang selama 1 semester ke depan untuk mengeksplor apa yang kita punya dan mengembangkan potensi yang kita miliki. Kawan-kawan, pagi ini kita coba sedikit diskusi tentang menulis. Menulis merupakan salah satu sarana yang sangat penting dan menarik sekali. Bagaimana kita sebagai seorang muda itu bisa mengeksplor potensi yang kita punya untuk kita bahasakan kepada orang lain, kepada orang banyak melalui menulis. Hari ini ilmu pengetahuan itu bisa dipahat dalam waktu yang lama sekali karena tulisan, karena menulis. Karena tulisanlah sampai hari ini kita bisa membaca karya-karya terbaik orang-orang masa lampau. Dan mungkin orang-orang di masa depan hanya bisa mendapatkan karya-karya terbaik generasi saat ini dengan menulis. Dengan menulis, kita bisa menunjukkan siapa diri kita kepada anak-anak kita. Menulis, kita bisa menunjukkan siapa diri kita kepada halayak banyak. Dengan menulis, kita bisa meninggalkan beberapa ide, pemikiran, gagasan kita kepada anak-anak cucu kita. Menulis memang tidak mudah karena menulis itu adalah salah satu bentuk aktualisasi diri yang butuh komitmen. Tapi menulis juga tidak sulit selama kita punya keinginan. Pagi ini saya mencoba untuk menginspirasi kita semua tentang betapa menulis itu penting, dan nanti hasil dari proses ini teman-teman saya ini nanti didampingi oleh dosen pembimbing, kita mencoba untuk menulis dengan secara mudah, secara optimal, dan Anda bisa melihat bagaimana hasil dari tulisan Anda. Kita akan coba publish, kirim ke koran, dan bagaimana hasilnya. Dengan situ, kalau Anda nanti berhasil menyeluruhkan karya berupa karya artikel yang dipublish di koran, setelah itu akan menambah kepercayaan diri Anda hari ini dan esok hari. Lama Anda akan kembali percaya dengan potensi yang Anda miliki. Menulis seperti yang saya sampaikan, bukan pekerjaan yang mudah, tapi menulis bukan sesuatu yang sulit selama kita punya kemauan. Jadi kunci utama menulis adalah mau. Kita mau menuliskannya. Kita punya, sebagai orang yang punya pengalaman banyak, informasi yang kita dapatkan hari-hari, kita berhubungan dengan banyak pihak, sebenarnya dari sana kita bisa jadikan sebagai bahan kita untuk memindahkannya menjadi kata-kata. Jadi dengan membangun motivasi yang lebih baik, insya Allah kita bisa menulis. Pertanyaan kita yang berikut adalah, apa yang semestinya kita tulis? Apa yang harus kita tulis? Kawan-kawan sekalian, kalau kita mau menulis itu bukan pekerjaan yang sulit. Kita bisa menulis dari apapun yang kita dapatkan. Jadi formula menulis itu seperti ini. Masalah yang paling mudah ditulis adalah apapun yang kita yakini, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan. Jadi, Anda sebelum menulis, Anda perlu eksplor, tanya kepada diri Anda masing-masing, atau mencoba untuk berpikir kembali, merenung kembali. Kira-kira saya ini sukanya apa? Saya ini minatnya kemana? Dari situ kita bisa menulis apapun yang kita pernah rasakan, apapun yang pernah kita pikirkan, apapun yang pernah kita lihat, apapun yang pernah kita alami.
Itu semua bisa menjadi inspirasi kita, menjadi alasan kita untuk menulis. Jadi masalah yang paling mudah untuk kita tulis adalah apapun yang kita yakini, apapun yang kita alami, dan apapun yang kita rasakan. Anda bisa menulis tentang makan, misalkan mahasiswa makan mie, Anda bisa kaitkan mie, Anda bisa bicara tentang mie dari sisi baik dan sisi buruknya. Hubungan mie dengan prestasi, hubungan mie dengan ekonomi masyarakat, hubungan mie dengan ekonomi mahasiswa. Anda bisa bicara tentang makanan, bisa dikaitkan dengan hal-hal yang terkait dengan sekitar Anda. Bisa kaitkan makanan dengan prestasi mahasiswa, kaitkan makanan dengan kondisi ekonomi. Lihat mie dari sisi positif dan negatifnya. Positif misalkan mie berkaitan dengan daya jangkau orang, mie berkaitan dengan kemampuan ekonomi, mie tentang sajian makanan yang hemat. Tapi kelemahan mie misalkan dari sisi kesehatannya. Mungkin Anda mencoba untuk memberikan pemikiran tentang sebaiknya ke depan itu bagaimana caranya kita bisa menjadikan makanan yang baik buat generasi-generasi muda, anak-anak yang biayanya hemat tapi bergizi. Anda bisa menulis tentang makanan. Mungkin Anda jalan-jalan, Anda lihat satu gubuk, di sana ada orang-orang yang kurang mampu, Anda bisa menulis tentang mereka. Anda bisa gambarkan kondisinya, Anda berikan persepsi tentang dampak baik, dampak buruk, dan seterusnya. Anda bisa kaitkan ini dengan masalah pendidikan, Anda bisa kaitkan ini dengan masalah kebijakan, Anda bisa kaitkan ini dengan masalah kemampuan. Jadi bisa. Jadi di saat Anda melihat gubuk anak-anak yang peminta-minta, itu bisa Anda jadikan sebagai bahan untuk menulis. Kenapa anak-anak itu peminta-minta? Apakah ini tidak berkaitan dengan masalah moral? Apakah ini tidak ada perhatian dari orang tua, tidak ada keluarga, tidak ada pemerintah, tidak ada siapa misalkan? Apakah misalkan Rasulullah bilang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Apakah mereka tidak malu atau ada dosa? Anda bisa menuliskan tentang hal-hal seperti itu. Dan juga misalkan menulis, karena Anda tinggal di kos-kosan, di rumah-rumah tertentu, Anda bisa menulis tentang lingkungan sekitar Anda, tentang rumah, tentang hubungannya dengan pendidikan, tentang betapa mahalnya kos-kosan, tentang bagaimana mengakses makanan dan seterusnya. Anda bisa memberikan persepsi Anda tentang lingkungan Anda. Bisa menceritakan tentang peristiwanya, kemudian bisa menceritakan dari sisi tertentu yang, jadi satu peristiwa bisa ada fokusnya ke sana, tapi bisa kaitkan dengan banyak hal. Kos-kosan, Anda kaitkan dengan bantuan pemerintah, Anda kaitkan dengan kemampuan ekonomi, Anda kaitkan dengan upaya perguruan tinggi, bagaimana semestinya. Anda bisa bicara tentang, oh ada teman-teman saya itu yang berprestasi. Anda bisa ceritakan tentang bagaimana mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi itu. Anda bisa bandingkan yang mahasiswa-mahasiswa yang tidak berprestasi. Apakah mereka punya pola belajar yang berbeda? Apakah mereka punya latar belakang orang tua yang berbeda? Apakah cara bergaulnya berbeda? Apakah makanannya berbeda? Apakah tempat tinggalnya berbeda? Anda bisa berbicara tentang orang-orang yang berprestasi. Anda bisa menulis dari sesuatu yang Anda alami. Jadi hari ini kalau kita bicara tentang tulis-menulis, saya tidak mengajar Anda tentang menulis kata-kata, tapi menulis tentang hidup dan kehidupan. Apapun yang kita alami, tulis saja. Baiknya tulisan dalam konteks menulis kehidupan bukan dilihat dari teraturnya kata-kata, tapi dilihat dari apa kita bisa mengungkap makna di balik setiap peristiwa yang kita alami dan kita saksikan. Kita bisa melihat orang-orang tertentu, bentor, para petani, orang peminta-minta, pemulung, segala macam gitu. Anda bisa menulis tentang mereka. Kalau Anda ingin mengembangkan lebih lanjut, misalkan Anda ajak mereka untuk diskusi, Anda bisa ceritakan latar belakangnya dan seterusnya. Kemudian bagaimana pandangan Anda tentang peristiwa itu. Hal-hal semacam ini sangat menarik dan kemudian nanti kita ekspor, sehingga ini menjadi pencerahan, sehingga orang lihat, misalkan kita menulis tentang orang-orang yang peminta-minta sempat tertidur di jalanan,
kita bisa menulis tentang mereka dan kita sampaikan ke orang, seorang bisa lihat, oh, jadi selama ini misalkan atensi atau perhatian orang itu kurang terhadap peminta-minta, dengan kita menulis, orang mengalihkan perhatiannya, mencoba untuk melihat, oh ternyata orang ini seperti ini kondisinya ya, oh ternyata orang ini kenapa, alasannya, apa yang harus dilakukan. Kita mencoba untuk mewarnai pemikiran publik itu dengan gagasan-gagasan kita dengan tentang satu peristiwa. Bahkan Anda melihat kucing pun, Anda bisa menginspirasi Anda tentang menulis. Contohnya tentang persahabatan, tentang loyalitas, tentang pelayanan, tentang kekerabatan, gitu. Bisa menginspirasi. Dulu saya pernah menulis tentang air hujan. Air hujan. Kemudian saya kaitkan dengan kepemimpinan. Bahwa air hujan itu misalkan dia posisinya di langit. Tapi kenapa dia harus jatuh ke bumi? Dia harus melayani tumbuh-tumbuhan, dia harus melayani tanah, dia harus mengalirkan agar adanya ikan-ikan dan seterusnya. Kemudian saya kaitkan dengan kepemimpinan. Kepemimpinan itu bukan dilihat dari bagaimana dia berada di puncak tertinggi, tapi dia turun harus melayani orang-orang di bawahnya, memberikan kesejahteraan dan seterusnya. Jadi peristiwa-peristiwa di sekitaran kita itu bisa menginspirasi kita, dan kita bisa kaitkan peristiwa itu dengan lingkungan sekitar kita. Anda bisa bercerita tentang handphone, dari sisi positif dan negatifnya, handphone mempermudah dan seterusnya. Tapi Anda juga bisa lihat sisi tertentu dari negatifnya handphone dan apa yang semestinya dilakukan oleh orang tua misalkan, oleh guru misalkan, oleh pribadi-pribadi misalkan tentang handphone. Anda bisa bicara tentang keluarga, misalkan Anda bisa kaitkan dengan handphone dengan keluarga. Oh, ternyata keluarga ini banyak yang sudah hancur belur, tidak ada kekerabatan setelah handphone ada. Orang lebih akrab dengan handphone ketika berada di rumah daripada akrab dengan keluarga. Ada nilai-nilai yang hilang dalam keluarga. Anda bisa ceritakan tentang masalah-masalah seperti ini. Anda bisa bicara tentang media sosial, apa dampak baiknya. Berapa banyak orang menghabiskan waktu di media sosial, apa dampaknya. Anda bisa kaitkan media sosial dengan anak-anak, Anda bisa kaitkan dengan mahasiswa, Anda bisa kaitkan dengan orang tua, Anda bisa kaitkan dengan ini. Fokus saja salah satu, misalkan Anda kaitkan antara media sosial dan prestasi mahasiswa misalkan. Jadi media sosial, Anda ceritakan media sosial itu apa, kemudian prestasi itu gimana, bagaimana media sosial hadir, apakah dia akan mendukung prestasi atau dia akan menghancurkan prestasi. Anda bisa ceritakan tentang media sosial. Anda bisa cerita kalau teman-teman Anda ada yang berwirausaha, Anda bisa cerita tentang wirausaha. Anda lihat pedagang kaki lima, Anda bisa ceritakan tentang mereka. Anda tidak hanya menceritakan tentang bisnisnya, tapi Anda juga bisa mengungkapkan nilai-nilai, misalkan nilai-nilai tentang tanggung jawab, tentang kerja keras, dan itu biasanya lebih bermakna. Jadi setiap peristiwa itu memiliki makna, dan kita bisa mengungkapkan makna di balik semua itu untuk kita ceritakan kepada masyarakat halayak. Anda bisa bicara tentang pendapatan uang, kaitkan dengan mahasiswa, kaitkan dengan perguruan tinggi, kaitkan dengan macam-macam. Anda bisa bicara tentang tata kota, ya, tentang tata kota, kaitannya dengan misalkan tentang pengangguran dan segala macam gitu. Anda bisa bicara tentang ibadah, orang-orang yang sholat seterusnya, tentang bagaimana menyisihkan waktu untuk menenangkan diri, bagaimana berkaitan dengan semangat orang untuk menemukan diri di tengah hiruk pikuknya kota, perdagangan dan segala macam gitu. Jadi Anda bisa lihat seperti ini. Atau Anda bisa lihat tentang anak-anak yang sedang bermain. Itu Anda bisa menceritakan tentang bermain dan mainan, misalkan mainan adanya di mana-mana, bisa kita temukan di berbagai tempat. Tapi ternyata mainan tidak bisa membuat orang puas karena hilangnya aktivitas bermain. Anak-anak tidak punya ruang untuk bermain, tidak ada waktu untuk bermain, tidak ada tempat untuk bermain. Dulu permainan misalkan bisa membuat orang itu bisa membangun
kemampuan bersosialnya, berhubungan dengan teman, akrab dengan teman. Sekarang mainan-mainan membuat orang tuh lebih individual. Atau bagaimana permainan yang dulu fisik sekarang berpindah menjadi permainan-permainan yang non fisik. Apa dampak baiknya, apa dampak buruknya. Semua ini bisa menginspirasi kita untuk menulis. Anda melihat pohon, Anda bisa ceritakan tentang pohon. Pohon di depan kos saya, pohon di depan ini. Anda bisa lihat pohon kenapa harus tumbuh, apa dampak baiknya, apa dampak buruknya, dan seterusnya. Tentang apa bentor, Anda bisa lihat. Abang bentor, mungkin Anda hanya melihat aktivitas apa bentor saja, tapi sebenarnya di balik aktivitas mereka itu ada makna, ada hikmah. Dan tujuan kita adalah bagaimana menunjukkan hikmah itu, menunjukkan makna itu. Jadi menulis itu bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan berpikir. Tapi menulis juga bisa dilakukan dengan menjiwai, dengan hati. Menulis saja dengan hati. Kemudian nanti hati itulah yang akan memimpin pikiran kita untuk menulis. Dan biasanya menulis dengan hati, yang dipimpin oleh hati itu punya kekuatan mempengaruhi lebih besar daripada menulis dengan pikiran. Karena menulis dengan hati itu biasanya punya energi yang mempengaruhi orang lebih hebat dibandingkan menulis dengan pikiran. Jadi jadikan hati kita untuk memimpin menulis kita. Tapi kalau Anda adalah pembaca yang baik, bisa juga menulis dengan pikiran, kemudian kuatkan dengan hati. Dan sebaik-baiknya tulisan adalah tulisan yang dua ini harus terkait. Pikiran dan hati, atau hati dan pikiran, dua ini harus dapat. Karena kalau dia pikiran bisa sampai kepada pikiran, itu dia mencerahkan. Tapi kalau dia menyentuh hati, itu dia menggerakkan. Ada tulisan yang mencerahkan tapi tidak menggerakkan. Ada tulisan yang menggerakkan tapi tidak mencerahkan. Sebaik-baiknya tulisan adalah tulisan yang memenuhi dua unsur ini. Tulisan yang menggerakkan orang untuk berubah atau melakukan sesuatu, dan yang kedua adalah tulisan yang mencerahkan, membuat orang itu melihat sesuatu dari sisi yang berbeda. Nanti setelah materi ini selesai, Anda sudah harus berpikir kira-kira apa yang menarik yang bisa saya ingin tulis nanti. Mungkin kebanyakan dari kita belum terbiasa menulis. Belum terbiasa menulis secara bebas. Kalau tulis di kelas sih biasa sih, disuruh tuh guru untuk mendikte sesuatu itu sudah biasa. Tapi menulis dengan pikiran kita sendiri, dengan pengalaman kita sendiri, itu mungkin belum banyak yang memiliki. Dan selama 1 semester ke depan, kita mencoba untuk mulai belajar bagaimana menuangkan pengalaman kita, hati kita, gagasan kita ke dalam bentuk tulisan. Jadi coba cari inspirasi di sekitar Anda, kira-kira apa yang membuat yang menarik bagi Anda untuk Anda tulis, yang Anda sukai, yang Anda rasakan, dan itu biasanya lebih mudah. Ini contoh, dulu mahasiswa saya, dia menulis tentang pengangguran intelektual, Harubiru cerita para sarjana kita. Ini didasarkan kepada keresahan dia tentang alumni perguruan tinggi yang setelah selesai kuliah banyak yang tidak dapat kerja. Jadi pada saat wisuda dia melihat bahwa mahasiswa ini senang setelah wisuda itu. Tapi sebenarnya setelah kesenangan itu tidak lama. Pasti dengan rentang waktu tertentu mahasiswa ini sudah akan dihadapkan pada cerita baru dari kehidupan mereka, yaitu tentang pekerjaan. Tuntutan orang tua, tuntutan masyarakat, lingkungan sekitarnya. Kamu ini sudah sarjana, kapan kerjanya? Maka dia mulai menulis Quran. Ini saya tidak sempat menyimpan dokumennya, tapi filenya sempat simpan, jadi saya share. Jadi dia bicara misalkan tentang ijazah yang melain kusut. Jadi gunakan istilah-istilah tertentu. Ini mahasiswa dan dipublikasi di Gorontalo Post sekitar tahun 2016 kalau saya tidak salah. Jadi sangat mungkin kalian itu membuat tulisan kalian di koran.
Ini tulisan saya, jadi saya hanya bisa posting file-file yang pernah yang pernah muncul di koran, misalkan. Memetik keramahan di kuncup kesederhanaan. Tulisan ini saya buat dulu ketika saya datangi satu wilayah di Bualemo, Gorontalo gitu. Saya pernah berkunjung di keluarga istri. Kemudian datang di satu rumah kerabatnya, itu rumahnya sederhana. Mungkin masih tanah. Dan saya minta izin untuk sholat di tempatnya. Itu masih pakai tarpal alasnya. Tapi yang saya lihat di situ adalah ramah. Orang ini ramah. Ramah sekali. Mereka sangat sederhana, ramah. Maka saya menulis bahwa, oh ternyata keramahan ini mulai kita sulit dapat di kota-kota besar. Keramahan ini kita sulit dapat di orang yang punya rumah-rumah yang mewah. Yang mulai main kotor saja tidak bisa, gitu ya. Ketika orang yang datang compang-camping itu sudah dipandang negatif dan seterusnya. Tapi di rumah-rumah yang sederhana ini, siapapun yang datang mereka sambut dengan keramahan. Maka saya buat tulisan ini tentang keramahan. Jadi dimulai dari bagaimana harumnya, bagaimana sebaiknya keramahan itu, apa bagusnya dan seterusnya. Peristiwa ini saya tulis. Saya sudah share tulisannya, silakan dibaca untuk melihat secara keseluruhan. Pertanyaan berikut adalah mengapa harus menulis? Mengapa harus menulis? Yang pertama, menulis itu untuk mengenal diri kita dan lingkungan kita. Menulis itu untuk mengenal diri kita dan lingkungan kita. Sebenarnya salah satu cara yang paling baik kita untuk senantiasa tumbuh dan berkembang adalah dengan menulis. Jadi dengan menulis, kita bisa tahu tentang diri kita. Misalkan, saya ingin menulis tentang berani. Maka dengan menulis itu saya seolah-olah merefleksikan diri saya tentang keberanian. Saya bicara tentang kejujuran. Menulis tentang kejujuran. Misalkan kejujuran saya kaitkan dengan kejujuran seorang mahasiswa. Atau misalkan topiknya tentang menantang kejujuran mahasiswa di era teknologi misalkan. Di mana pada saat ujian orang bisa ambil jawabannya dari Google dan seterusnya. Itu dengan itu kita bisa merefleksikan dari kita. Selain itu kita bisa gambarkan tentang lingkungan kita. Jadi kita bisa menceritakan. Jadi kalau orang melihat semut saja, kalau orang penulis dia bisa lihat tentang semut itu. Dia bisa ceritakan tentang semut. Tentang kerja keras, tentang apa namanya kerjasama. Semua itu dia bisa buatkan tulisan dan dia bisa kaitkan dengan pendidikan misalkan. Pendidikan tentang kerja. Misalkan apa menginspirasi diri dari aktivitas semut atau apa. Jadi dengan melihat seperti itu kita bisa menginspirasi kita. Saya bahkan untuk melihat sandal saja, sandal yang dipakai bisa menginspirasi untuk menulis. Misalkan tentang posisi sandal dan kopiah. Kopiah itu di atas, sandal itu di bawah. Sandal sering dipakai, selalu diinjak-injak, kadang-kadang dipandang enteng. Kopiah itu istimewa, taruh di tempat kotor pun dihindari dan seterusnya. Tapi itu dua hal yang berbeda. Bahwa bawah dan atas belum tentu menunjukkan tentang kemuliaan. Misalkan orang pakai sandal, sandal itu mungkin kelihatan rendah. Tapi jangan-jangan mereka lebih mulia daripada kopiah. Kenapa? Karena sandal punya manfaat yang lebih banyak daripada kopiah. Itu contoh sederhana tentang bagaimana kita memahami diri kita dan sekitaran kita. Misalkan Trelly menulis tentang daun-daun yang jatuh tidak pernah menyalahkan angin. Daun itu yang jatuh dari pohon tidak pernah menyalahkan angin apapun. Karena dia tidak berhenti memberikan manfaat. Dia meninggalkan pohon, dia jatuh ke tanah, dia memberi manfaat, menjadi pupuk dan seterusnya. Kita bisa cerita tentang peristiwa-peristiwa yang kecil seperti itu. Jadi dengan menulis sebenarnya kita bisa memaknai lingkungan kita dan itu membuat hidup kita tuh penuh dengan syukur. Itu bisa memotivasi kita. Yang kedua, menulis itu mengikat makna dari apa yang kita lihat, ya, yang kita dengar dan kita alami. Jadi seperti tadi itu, dengan menulis kita bisa menulis. Misalkan kita melihat aqua, kita bisa menulis.
Kita melihat orang bahagia, kita bisa menulis. Kita melihat orang tertawa, kita bisa menulis. Kita bisa melihat orang menangis, kita bisa menulis. Kenapa orang menangis? Oh, ternyata menangis tidak hanya terkait dengan sedih. Di saat wisuda ada yang menangis, nangusir. Kita ceritakan tentang peristiwanya. Dan itu membuat kita bisa menyajikan makna-makna di balik setiap peristiwa yang kita lihat dan kita alami. Yang ketiga, menulis itu merupakan bentuk dari aktualisasi diri. Bentuk dari aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu adalah bagaimana kita bisa mengewantahkan atau bisa menunjukkan diri kita kepada dalam kehidupan kita. Ada seorang pakar psikologis namanya Abraham Maslow. Abraham Maslow. Abraham Maslow itu mengatakan bahwa manusia itu punya 5 hierarki kebutuhan. Punya 5 hierarki kebutuhan. Punya 5 hierarki kebutuhan. Kebutuhan terendah namanya kebutuhan fisiologis. Jadi kebutuhan yang paling rendah namanya kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis itu apa? Kebutuhan makan, tidur, punya keluarga. Itu kebutuhan fisiologis, punya rumah, punya pakaian, itu kebutuhan fisiologis. Ini kebutuhan dasar. Kebutuhan paling rendah. Yang kedua, namanya kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman. Tinggal di lingkungan yang aman, punya makanan yang selalu tersedia, dan seterusnya. Jadi, tingkat kebutuhan yang kedua adalah rasa aman. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan bersosial. Kebutuhan berhubungan dengan orang lain, kebutuhan punya teman, kebutuhan berkelompok, bisa bergaul dengan siapa saja. Jadi ketika kebutuhan pertama sudah terpenuhi, maka dia akan mencari kebutuhan yang kedua. Ketika kebutuhan yang sudah terpenuhi, dia akan cari kebutuhan yang ketiga. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan untuk dihargai. Dihargai. Jadi kita ingin diakui oleh orang lain. Kita ingin menunjukkan sesuatu dan diberikan apresiasi. Dan kebutuhan yang paling tinggi menurut Abraham Maslow adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri. Inilah kebutuhan tertinggi menurut Abraham Maslow. Aktualisasi diri itu ketika kita merasa senang, bahagia, di saat kita itu bisa memberi sesuatu. Kita bisa menunjukkan sesuatu. Kita ikut ambil bagian di sesuatu. Kita bisa menjadi part of solution. Kita bisa menjadi bagian daripada solusi. Dan mata kuliah ini sebenarnya adalah mata kuliah ini. Anda belajar untuk mengaktualisasi diri. Dan untuk aktualisasi diri ini, Anda sudah tinggalkan masalah yang lain. Menulis, bukan kita mencari agar tulisan kita itu dihargai, tidak. Atau tulisan kita itu diberikan upload sama orang lain, wah hebat tulisannya, bukan. Kita menulis karena kita ingin memberi makna, kita ingin berbagi hikmah, kita ingin berbagi pengetahuan dan seterusnya. Dan inilah bentuk aktualisasi diri. Untuk itu di mata kuliah ini, ayo kita aktualisasikan diri kita. Jangan takut, tidak usah malu. Karena aktualisasi diri itu Anda harus menunjukkan potensi terbaik Anda. Tidak usah malu, tidak usah inferior gitu, tidak percaya diri, tidak usah merasa bahwa saya ini tidak berpengalaman seterusnya. Tidak, semuanya mungkin. Kita ini hadir dengan tangan yang sama, kaki yang sama, diberikan otak yang luar biasa. Semuanya sama. Tapi kenapa orang lain biasa kita tidak bisa? Perbedaannya hanya satu sebenarnya, kemauan. Jadi kita dalam kerangka mata kuliah ini adalah bentuk aktualisasi diri. Dalam pandangan Abraham Maslow ini merupakan kebutuhan tertinggi bagi kehidupan manusia. Dan Anda telah berada di tahapan itu.
Di saat Anda bisa menemukan diri Anda, teman-teman, di dunia perguruan tinggi, Anda telah berada pada jalur yang benar. Jadi pada saat kita di perguruan tinggi, salah satu pekerjaan kita yang paling berat adalah menemukan diri kita sendiri. Karena kalau kita sudah menemukan diri kita sendiri, kita akan menemukan kepercayaan diri kita. Di saat kita tidak bisa menemukan diri kita sulit menemukan kepercayaan diri. Salah satu cara kita untuk menemukan diri kita adalah dengan mengaktualisasikan diri kita. Jadi di UKM ini tidak boleh kita setengah-setengah, harus 100%. 100% untuk mencoba. Sekali lagi 100% untuk mencoba. Dulu biasanya orang berpesan, mengapa tidak mencoba sementara mencoba itu tidak mengapa. Coba lakukan. Dan yang keempat, menulis itu melatih dan mengoptimalkan kemampuan berpikir, meresapi, dan membangun gagasan. Anda berada di perguruan tinggi, Anda berada pada wilayah itu. Anda bergabung di penalaran keilmuan ini membantu Anda dalam banyak hal. Pada saat Anda kuliah, nanti pada saat Anda menyelesaikan studi di perguruan tinggi ini. Jadi salah satu cara menyelesaikan studi adalah dengan menulis, meneliti, menulis seterusnya. Jadi dengan Anda belajar menulis saat ini, itu bisa membantu Anda nanti di penyelesaian studi. Dan nanti ketika Anda berkarir juga, kemampuan ini punya manfaat. Baik itu Anda di rumah ataupun dunia kerja. Yang kelima, menulis itu bisa meningkatkan prestasi di perguruan tinggi. Bisa meningkatkan prestasi. Karena dengan menulis itu, Anda akan membentuk kerangka berpikir, struktur berpikir. Struktur berpikir. Atau pola pikir. Teman-teman, kalau Anda ingin jadi pintar, sebenarnya Anda tidak perlu ke perguruan tinggi. Anda tinggal buka saja Google Assistant, Anda ingin tanya apa saja, Anda bisa dapat semuanya, dia akan jawab. Tapi apa yang tidak bisa Anda temukan di Google Assistant? Yang tidak Anda temukan adalah ini, struktur berpikir. Anda tidak punya struktur berpikir. Struktur berpikir itu cara berpikir yang sistematis. Jadi ketika Anda melihat masalah, Anda bisa menganalisis, mengidentifikasinya dan memberikan solusi secara tepat. Jadi struktur berpikir itu satu perangkat pola berpikir yang tersistematis. Dan itu hanya Anda dapatkan melalui pendidikan. Dan melalui UKM ini, penalaran keilmuan adalah salah satu sarana kita untuk membangun struktur berpikir setiap kita. Dulu kalau saya sering membaca buku, saya selalu membuat kerangka pikir. Jadi, oh ini kaitannya dengan ini kaitannya dengan ini, kaitannya ini. Jadi kalau bicara tentang ini kaitannya dengan ini. Itu namanya struktur berpikir, pola pikir. Jadi ketika orang menyinggung tentang A, kita sudah bisa kembangkan variabelnya. Ini terkait dengan ini, terkait dengan ini, terkait dengan ini. Itulah yang tidak Anda dapatkan di sarana seperti Google Assistant atau di Google. Hanya Anda didapatkan di perguruan tinggi. Salah satu melalui mata kuliah ini atau melalui UKM ini. Bagaimana membangun struktur berpikir. Dengan struktur berpikir yang lebih baik, Anda akan menjadi lebih dewasa, Anda akan menjadi generasi muda yang lebih solutif dan konstruktif, bisa memberikan solusi dan bisa memberikan masukan yang membangun. Yang keenam adalah menjejaki peluang karir di bidang tulis-menulis. Ke depan Anda bisa menjadi penulis. Kalau Anda perhatikan beberapa penulis, misalkan Harry Potter, penulis Harry Potter yang luar biasa terkenal itu difilmkan. Itu penulisnya apa? Ibu rumah tangga. Penulisnya ibu rumah tangga. Ada satu, saya lupa namanya, seorang sastrawan besar di Indonesia. Pekerjaan hari-hari semulanya apa? Tukang beca. Ada apa namanya? Saya lupa namanya, penulis nasional. Sekarang dia punya percetakan sendiri di rumah. Tidak pernah keluar rumah, tapi dia menulis buku banyak di rumah. Bukunya terkenal di mana-mana. Banyak sekali orang yang tidak keluar rumah, tapi dia punya pendapatan yang wah dengan dunia tulis-menulis. Mungkin di Gorontalo menulis di koran itu belum ada ini ya, kosnya. Kalau di koran-koran yang sudah besar, itu setiap menulis artikel itu akan dibayar. Jadi coba, siapa tahu melalui dengan pembudayaan baru ini,
Anda bisa membangun karir Anda untuk masa depan. Ingat bahwa apapun yang Anda tanamkan hari ini, itulah yang akan Anda petik masa depan. Jadi hal-hal baik yang mungkin bisa kita lakukan hari ini, lakukan. Karena bisa saja benih apapun yang kita tanamkan hari ini, mungkin esok hari adalah yang bisa kita petik buahnya. Yang bisa kita petiknya buahnya. Salah satunya adalah ini, tulis menulis. Tanam saja, optimalkan tanamnya, berikan benih terbaik dalam menanam. Siapa tahu ke depan buahnya adalah buah yang terbaik daripada buah-buah yang lain. Kita tidak pernah tahu tentang masa depan. Dan apapun yang kita tanamkan hari ini lah kita upayakan yang terbaik. Biar ke depan tuh kita bisa mengecup harumnya buah yang kita tanamkan sebelumnya. Ini minimal 6 alasan kenapa kita harus menulis. Dulu saya menulis suatu artikel tentang kehormatan di balik kata. Ketika saat itu muncul kata-kata salah satu calon gubernur, dia menulis begini, jangan hanya berkarya kata, harus berkarya nyata. Jangan berkarya kata, tapi harus berkarya nyata. Saya tidak setuju dengan pernyataan ini. Saya mengatakan bahwa kata-kata, sebenarnya kata-kata itulah yang membuat karya nyata itu ada. Atau karya nyata itu bisa menjadi besar atau luar biasa karena karya kata. Tanpa karya kata, karya nyata tidak pernah terjadi. Bagaimana kita bisa membangun bangunan yang baik? Kecuali para ilmuwan itu menulis bahwa rumus membangun bangunan yang baik adalah seperti ini. Dosen-dosen mengajar bahwa praktik yang baik itu seperti ini. Guru-guru mengajarkan tentang baik itu seperti ini. Ada orang yang berkarir di dunia kata. Ada orang yang berkarir di dunia nyata. Dua-duanya punya karya. Guru-guru itu berkarir dengan kata, memberikan hikmah melalui kata-kata. Ulama dengan kata-kata, wartawan dengan kata-kata. Mereka berkontribusi dengan sisi yang berbeda. Orang yang berkarya nyata membangun sumur, membangun jalan juga karya nyata, masing-masing punya kontribusi dan saling terkait. Jangan dibuat berkelahi. Maka saya menulis tentang kehormatan di balik kata, bahwa kata itu punya kehormatannya. Kadang-kadang kata itu menginspirasi, contohnya ini ya. Jadilah seseorang di mata Allah, bahkan jika kamu bukan siapa-siapa di mata orang lain. Ini kata-kata tapi dia menggugah. Kata-kata tapi menggerakkan orang. Kata-kata itu punya kekuatan. Dalam hadis disebutkan bahwa sesungguhnya di antara bayan, untayan kata adalah sihir. Kata itu sihir. Kata itu bisa menggerakkan orang. Kata itu bisa membuat orang yang semula tersenyum atau tertawa terbahak-bahak berubah menjadi orang yang cengeng, menangis. Kata itu bisa membuat orang-orang yang tidak peduli menjadi bersemangat untuk peduli. Kalau Anda pernah nonton film yang di tahun berapa, 2016 atau 2006 2007, Naga Bonar jadi dua ya. Naga Bonar ini filmnya dibuat 2 kali. Dulu sekali, itu masih hitam putih sekali, itu Naga Bonar pertama. Naga Bonar yang kedua itu pada tahun 2006 2005 gitu, 2006. Itu Naga Bonar jadi 2. Naga Bonar ini adalah seorang pencuri tapi menjadi pahlawan nasional, seorang pencuri. Naga Bonar tuh dia bilang begini, kami itu pencuri. Pada saat kami mau mencuri barang, tiba-tiba Soekarno berpidato tentang melawan penjajah. Dia berpidato dengan luar biasanya. Maka kami tinggalkan semua barang curian kami, lari mengambil senjata, kemudian ikut berperang. Karena kata-kata dari Soekarno. Jadi di balik untaian kata-kata itu ada sihir. Bagaimana cara menulis? Cara menulis itu gimana sih? Pak, saya ingin menulis, Pak. Tapi bagaimana cara menulis? Kadang-kadang saya berpikir sampai berhari-hari tidak bisa menemukan dari mana saya harus mulai menulis. Ini adalah masalah yang sebenarnya hampir sama dialami oleh setiap orang. Memulai kata awal itu kadang-kadang hal yang tersulit. Bahkan ketika kita sudah mulai kata-kata awal itu sebenarnya sudah 50% pekerjaan kita itu sudah selesai. Bagaimana cara menulis?
Maka saya hanya bisa menyatakan bahwa resep menulis yang baik adalah tuangkan saja. Resep menulis yang baik itu adalah tuangkan saja. Apapun yang ada di pikiran Anda, tuangkan saja, tulis saja. Masalah baik buruknya tulisan itu atau tidak, itu masalah yang lain. Yang penting adalah Anda sudah menulis. Tuliskan saja, tuangkan saja apa yang Anda tulis. Dengan menuangkan itu Anda sudah memulai. Dengan memulai Anda akan lebih mudah. Karena seringkali kita mandek di awal. Maka tidak ada resep yang lebih baik dalam menulis, dalam menulis kecuali tuangkan saja. Gagasan yang baik sering tidak tersampaikan karena kita sibuk memikirkan membuat awalan. Jadi gagasan, ada orang yang punya gagasan yang hebat sekali, tapi kadang-kadang dia tidak bisa menyampaikan gagasan hebat itu. Kendalanya karena dia tidak bisa menemukan kata yang bagus untuk memulai. Padahal awalan yang terbaik adalah cetusan gagasan itu sendiri. Jadi kita menulis itu apakah dari akhir, dari tengah, atau dari awal, tidak jadi persoalan. Yang penting menulis saja dulu. Nanti setelah kita menulis, baru kita coba baca-baca kembali, kita posisikan kembali. Oh, ini sebaiknya di awal, ini sebaiknya di tengah, ini sebaiknya, dan seterusnya gitu. Itu diposisikan. Saya juga begitu, menulis saja. Nanti terakhir saya lihat, oh ini cocoknya taruhnya di sini, cocoknya taruhnya di sini, cocok taruhnya di sini. Yang paling penting adalah menulis dulu. Karena kalau kita tidak pernah mulai untuk menulis, di saat itu kita tidak akan pernah mendapatkan deretan kalimat-kalimat. Tidak pernah mendapatkan deretan paragraf-paragraf. Tidak akan pernah dapat. Jadi gagasan yang baik seringkali tidak tersampaikan karena kita terlalu sibuk memikirkan awalan yang baik. Padahal awalan yang baik adalah cetusan gagasan. Jadi kalau orang tanya bagaimana resep menjadi penulis, sebenarnya tidak ada resep menjadi penulis, kecuali menulis sekarang juga. Jadi menulis apapun yang kita punya, menulis itu bisa melalui kertas yang kita punya, buku-buku, tulis saja. Kemudian suatu waktu kita bisa ke tempat ini atau punya teman punya, kemudian menulis di laptop dan seterusnya. Tulis saja. Jadi menulis sekarang juga apapun yang kita lihat dan inspirasi kita untuk menulis, tulis. Dalam menulis, menulis yang baik adalah menulis, kalau menurut saya adalah menulis yang memudahkan pembaca untuk menemukan intisari. Jadi misalkan saya menulis tentang merajut asa di penghujung studi. Tulisan ini saya tulis pada saat saya melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah. Kemudian saya menemukan tentang ada harapan yang tidak terkait antara sekolah dan perguruan tinggi, orang tua dan sekolah dan perguruan tinggi dan seterusnya. Maka saya tulis. Ini kemudian saya bagi menjadi 3 topik. Ya, misalkan ada sesak di detik-detik akhir. Sesak ini artinya ada siswa yang mulai berpikir, ada yang bahagia karena saya akan melanjutkan studi. Tapi ada juga yang mulai tidak bahagia. Saya harus bantu orang tua. Kenapa? Karena tidak ada uang. Saya harus berhenti kuliah. Kenapa? Karena tidak ada uang. Jadi itu saya ceritakan. Kemudian tentang dana pendidikan untuk semua. Saya bicara tentang dana pendidikan untuk bidik misi. Mungkin yang saat ini Kartu Indonesia Pintar. Bahwa ini sebenarnya menjadi solusi. Tapi ada yang kurang dari dana pendidikan ini. Kemudian saya bicara tentang bagaimana campur tangan kita. Bagaimana seharusnya ini tidak hanya diberikan pada pendidikan, tapi ada upaya-upaya dilakukan berbagai pihak tentang bagaimana menyelesaikan ini. Jadi kita bagikan dalam berbagai bagian. Ini pun saya tulis pada saat ada banjir besar waktu itu di Manado kalau saya tidak salah, tentang bencana dan nurani kita yang bebal. Ini saat itu bencananya terus menerus. Banyak orang yang susah itu banyak. Nah, sesuatu yang susah ini kalau terlalu sering itu membuat kita bebal, kita menjadi biasa, tidak peduli lagi, hilang sensitivitas misalkan. Jadi apapun yang kita pikirkan kita tulis saja. Bagaimana menulis yang baik?
Bukan kecerdasan yang membuat seseorang menjadi penulis besar. Jadi menjadi penulis itu bukan bukan hak milik dari orang-orang pintar, orang cerdas. Tetapi penulis itu merupakan hak bagi orang-orang yang haus dengan ilmu. Jadi orang yang ingin tahunya besar, mereka itulah yang punya potensi besar menjadi penulis. Jadi bukan orang yang pintar, tapi orang yang punya ingin tahunya tinggi. Orang yang ingin tahu, lihat semua dia ingin cari tahu. Dan ingat, sebelum Anda melihat peristiwa itu, Anda bisa baca tentang semut di internet, semut gitu. Anda baca buku internet, misalkan Anda fokus tentang semut saja, semut. Anda lihat bagaimana dia bekerja, simak semut itu, bagaimana dia, simak aktivitasnya, baru ceritakan aktivitas itu. Untuk mengembangkan, Anda bisa baca tentang semut di internet, semut itu baca. Dari situ Anda bisa elaborasi menjadi gagasan dalam tulisan Anda. Anda haus. Anda ketika melihat orang minum kopi misalkan, melihat kopi, ada kopi hasil racikan, ada kopi itu, Anda bisa ceritakan tentang kopi. Kenapa kopi racikan itu mahal, tapi orang lebih suka ke sana. Anda bisa kaitkan kopi dengan orang-orang terpelajar, dengan orang-orang yang tentang strata sosial tertentu, atau Anda bisa baca tentang kopi, bagaimana bicara tentang kualitas kopi gitu, dan seterusnya. Anda bisa kembangkan dan bisa baca di internet. Itu menunjukkan Anda haus untuk sesuatu. Jadi menulis itu bukan hak milik dari orang-orang cerdas. Jadi pernyataan mengatakan bahwa bukan kecerdasan yang membuat seseorang itu menjadi penulis besar, tetapi kehausan pada ilmulah yang membuat setiap goresan penanya menjadi penuh makna. Jadi haus akan ilmu. Jadi kalau kita menjadi seorang mahasiswa, kita tidak boleh hanya menjadi seorang penerima ilmu, tapi kita harus menjadi orang yang haus akan ilmu. Kita harus menjadi pembelajar. Orang yang pembelajar itu adalah orang yang aktif mencari sesuatu yang belum dia punya. Dia aktif, proaktif gitu, mandiri, inisiatif. Tidak boleh nanti di kelas dikasih bahan baru dia belajar. Kalau tidak dikasih bahan dia tidak belajar. Tidak boleh. Mahasiswa itu walaupun Anda temukan potongan koran saja di halte, Anda duduk orang lihat sepotongan koran, ambil baca. Di situ Anda harus akan ilmu. Ketika hari-hari Anda tidak punya aktivitas, pergi ke perpus, pinjam buku 1-2 gitu. Mulailah berteman dengan buku. Walaupun Anda belum baca-baca, berteman dengan buku. Habis Anda olahraga, menunggu keringat kering, buka buku, baca. Gitu. Ketika Anda masak nasi, sambil menunggu nasinya masak, Anda baca buku tentang sesuatu. Di saat Anda mau sholat gitu, pergi ke sana berwudu, habis ini Anda menunggu qomat, Anda baca-baca buku. Jadi baca buku itu tidak boleh nanti pada saat baru mau tidur. Jadi bukunya jadi pengantar tidur. Buku itu kita baca pada saat kita punya energi yang positif. Habis olahraga, lagi menunggu makan, menunggu giliran mandi dan seterusnya. Coba berteman dengan buku dan upayakan mahasiswa di kelompok UKM Penelaran Keilmuan ini, besok-besok saya berharap semuanya kemana-mana sudah pegang buku. Apakah buku itu baca atau tidak, yang penting dia pegang buku dulu. Cari buku yang ringan-ringan, jangan cari buku-buku yang terlalu berat-berat. Kalau boleh buku-buku yang, selain buku kuliah, cari buku-buku yang memotivasi. Contohnya buku tentang berpikir dan berjiwa besar, bagaimana menjadi mahasiswa berprestasi, bagaimana menjadi orang sukses. Buku-buku seperti itu membantu kita untuk mengembangkan diri kita. Besok-besok kalau ini pergi ke perpus, lihat buku-buku seperti itu, bawalah kemana-mana selain handphone. Jadi teman Anda itu selain tas, lispik, kaca, dan lain-lain gitu ya. Pulpen buku, mau juga buku yang bisa Anda baca sekali-sekali. Luangkan waktu saya sehari-hari itu biar 5 menit baca, baca. Berikan pembatas di antaranya gitu ya, buat pembatas kecil, tandai. Pelan-pelan Anda baca. Untuk apa? Untuk membangun tradisi sebagai orang yang haus akan ilmu. Dan tradisi itu insya Allah akan bermanfaat Anda untuk saat ini maupun akan datang. Kalau Anda perhatikan kenapa Korea Selatan itu maju, kenapa Singapura itu maju, kenapa Israel itu negara kecil yang itu maju. Karena mereka punya satu tradisi yang hebat, tradisi membaca.
Negara-negara yang tidak punya tradisi membaca itu adalah negara-negara yang akan tereliminir dari peradaban. Untuk itu kita harus menjadi orang yang haus untuk terus belajar, belajar, dan belajar. Tidak ada waktu. Jadi kalau Anda pergi biasa kalau mau penerbangan gitu di bandara-bandara, Anda akan lihat apa pelancong-pelancong dari barat itu mereka selalu pegang buku tebal-tebal lagi. Itu luar biasa. Hanya orang menunggu mood untuk menulis. Sementara sebagian lainnya mood menulisnya bangkit karena keinginan untuk menyampaikan ilmu dan kebenaran. Jadi ada orang yang menunggu mood untuk menulis. Nanti kalau saya ada mood menulis. Tapi ada orang juga yang moodnya muncul gitu karena dia ingin menyampaikan sesuatu, dia ingin menyampaikan pengalaman, dia ingin menyampaikan hikmah. Saya ini cukup menulis tentang ini apa namanya peminta-minta. Saya ingin menulis tentang para pengemis. Saya ingin menulis tentang orang miskin. Saya ingin menyampaikan apa sih sebenarnya tentang keadaan mereka. Itulah yang menginspirasi dia untuk menulis. Ada pernyataan yang menarik yang ditulis oleh siapa namanya Muhammad Fairul Adim. Dia katakan bahwa seandainya semua orang itu memiliki kecerdasan yang sama dalam menulis, maka kesabaranlah yang membuat mereka berbeda. Jadi kesabaran itulah yang membuat kita itu berbeda. Jadi kalau ada orang yang berjalan dengan kemampuan yang sama begitu, maka yang bisa membedakan di antara keduanya kesabaran. Siapa yang paling sabar, dialah yang paling unggul. Harus sabar. Yang terakhir, kata itu pedang. Jadi kata yang kita tulis dalam menulis itu seperti pedang. Kita semakin lincah menggunakan kata-kata itu karena biasa. Jadi kalau dari awal begini kita tertatih itu lumrah karena kita belum biasa. Tapi yakin saja ketika Anda sudah menemukan polanya, Anda akan semakin lincah menggunakan kata-katanya. Runcing ujungnya karena terasa. Dia akan semakin bisa mengungkapkan maknanya, semakin bermakna ketika dia diasah terus membaca, berdiskusi. Itu bisa menjadi sarana yang baik untuk mengasah kemampuan ide kita. Menyimak itu merupakan sarana yang baik untuk meruncingkan tulisan-tulisan kita. Dan tajam ayunan setiap sisinya karena ilmu dan hidupnya jiwa. Jadi ilmu dan hati itu menjadi dua instrumen yang bisa kita gunakan untuk memperkuat tulisan kita. Jadi setelah ini harapan saya, kita akan belajar untuk menulis artikel dan kita akan publish di Gorontalo Post. Insya Allah 3 orang yang artikelnya paling banyak publish, saya akan kasih hadiah buku nanti. Saya akan kasih buku bagi 3 orang yang punya publikasi terbanyak dalam satu semester ke depan. Jadi harapan saya dan teman-teman yang lain, Pak Imam, Dr. Rita, Bu Reji, mudah-mudahan 1 minggu ke depan ini ada yang sudah mulai menyodorkan, ini tulisan saya Pak, tolong dilihat, tolong dikoreksi, tolong disempurnakan. Jadi yang sudah masuk tulisannya tentang sesuatu, kita akan coba bahas sama-sama, kita pelajari sama-sama, kita koreksi dan kita kirim di Gorontalo Post. Itu mudah, kita tinggal kirim di di emailnya dan mereka bisa bisa publish. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin kalau seandainya ada yang ingin bertanya, silakan kita diskusi sebelum nanti akan dibagi oleh teman-teman dosen pembimbing tentang apa yang akan kita lakukan kemudian. Jadi tulisan itu punya pengaruh besar terhadap diri kita maupun konteks kita. Jadi kita belajar untuk mulai menulis. Jadi salah satu keberhasilan pembelajaran kita ini apabila semuanya bisa belajar untuk menulis dan tingkat keberhasilan itu dilihat dari itu bisa dipublish dan bisa dibaca. Insya Allah kalau Anda sudah berhasil sekali, 2 kali, itu akan meningkatkan kepercayaan diri Anda, memotivasi Anda. Semuanya mungkin, yang penting Anda mau. Yang tidak mungkin itu ketika sejak dini Anda mengatakan bahwa saya tidak bisa, saya tidak ini. Kata-kata tidak bisa itu kadang-kadang menjadi racun yang membuat potensi kita langsung mati gitu. Semua orang tuh bisa, yang penting dia mau. Tapi ketika di saat kita bilang saya tidak bisa, di saat itu sebenarnya dia telah menanamkan racun atas potensi dirinya. Dia sudah memprogramkan dirinya bahwa saya tidak bisa. Di saat itu otaknya tidak bisa akan berpikir lagi, hatinya tidak sampai ke sana lagi karena dia sudah kunci potensi dirinya.
Tapi kalau dia bilang saya bisa insya Allah, saya bisa insya Allah, maka kan terbuka, pikirannya akan terbuka, hatinya terbuka, dan potensi lainnya akan mengikuti. Jadi kalau dia bilang saya tidak bisa, di saat itu secara psikologis itu sudah dikunci semua potensinya. Otaknya dikunci, hatinya dikunci, dan gerakannya terkunci. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang lain tidak bisa membantu dia. Tapi kalau dia bilang saya bisa insya Allah, saya bisa, maka semuanya terbuka dan orang lain akan mudah membantu dia. Itu semuanya sama. Jadi tergantung kepada kemauan kita untuk memulai. Jadi jangan inferior, jangan rendah diri. Yakin saja bahwa apapun yang Anda tanamkan hari ini, insya Allah esok lusa Anda akan petik hasilnya. Dan mata kuliah ini saya cukup apresiasi disediakan oleh perguruan tinggi. Untuk apa? Untuk mengeksplor potensi-potensi yang Anda miliki di luar dari mata kuliah reguler yang akan Anda ikuti nanti. Saya kira itu dari saya. Mungkin ada sharing dari teman-teman yang lain, ada pertanyaan atau diskusi, saya persilakan.